Halo sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan channel ini, dimana saya mau beri ulasan apa mungkin Ratu Adil itu adalah jelmaan dari Sang Maha Kuasa. Apa mungkin Ratu Adil itu adalah jelmaan dari Sang Hyang Wenang? Apa mungkin Ratu Adil itu jelmaan dari Sang Hyang Guru? Dan apa mungkin Ratu Adil itu jelmaan dari Sang Hyang Tunggal? Dimana kisah ini berawal dari kisah pewayangan. Dan apakah mungkin cerita wayang akan terulang menjadi cerita nyata? Mari simak video kali ini. Dimana kali ini saya itu mau bahas, kalau kita ngomong-ngomong masalah wayang, tentunya orang-orang yang terpikirkan adalah Semar. Padahal cerita wayang itu tidak pernah ada. Itu hanya cerita kosong, gak pernah nyata. Itu dulunya adalah cerita yang dibuat oleh pujangga-pujangga saat agama Hindu. Jadi para pemuka-pemuka agama Hindu dulu itu membuat juga cerita-cerita, dan dilanjutkan oleh Sunan Kalijaga dan para sunan untuk menyebarkan ajaran Islam. Dimana kisah wayang itu sebenarnya banyak. Dan bila mana mengulas masalah cerita wayang, tentunya kita ingat dengan Semar. Apakah Semar itu Gusti kang gawe jagat? Apakah Semar itu yang membuat seluruh jagat ini? Jawabannya adalah salah. Salah. Sebelum Semar itu ada, dan bahkan Semar itu merupakan anak dari Sang Hyang Tunggal, ciptaan dari Sang Hyang Tunggal yang diciptakan melalui telur. Sebelum Semar itu ada, Sang Maha Kuasa itu sudah membuat bumi. Bumi semuanya sudah jadi. Barulah diciptakan Semar sebagai pamung bumi yang memiliki kekuatan setara dengan bumi itu sendiri. Bayangkan. Jadi Semar itu ada, tapi Semar itu bukan Gusti kang gawe urip gitu. Jadi Semar itu ada, tapi dia bukan Gusti kang gawe urip. Jadi bukan Semar yang menciptakan seluruh jagat ini. Dan lalu siapa? Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Dewa Ruci, dan dewa-dewa lainnya. Semua itu berawal dari adanya Betara Guru. Kalau dalam pewayangan itu semua ada karena Betara Guru. Tapi ada juga yang mengatakan Betara Guru itu adalah Betara Manikmaya. Bukan. Sebenarnya Betara Guru itu sama halnya dengan Betara Wisnu. Dia yang memulai semuanya. Jadi jagat raya ini diciptakan oleh Sang Hyang Wisnu. Dewa Wisnu yang menciptakan jagat raya ini. Lalu dari Dewa Wisnu terciptalah banyak para dewa. Banyak dewa-dewa akan tercipta dari sosok Wisnu. Di mana alam semesta ini ada di pikiran Sang Wisnu. Dan Sang Wisnu mempunyai kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa di bumi. Dan Sang Wisnu, kalau sebagai manusia ya bisa dibilang Krishna, dia itu memiliki kuasa jauh lebih besar daripada kuasa dunia. Dia punya kuasa jauh lebih besar dari kuasa Semar. Tapi kenapa di dalam pewayangan seringkali Semar yang lebih berkuasa daripada Krishna? Kenapa Semar lebih sakti daripada Krishna? Karena Krishna sendiri menghormati Semar. Tapi Krishna jauh lebih unggul daripada Semar. Semar itu diciptakan, sedangkan Krishna itu menciptakan. Krishna itu menciptakan. Dimana apakah mungkin cerita wayang-wayang itu akan terjadi lagi di kehidupan nyata? Dan di kehidupan ini
Ratu Adil itu yang akan berkuasa. Kalau di dalam cerita wayang Sang Hyang Guru itu adalah Sang Manik Maya, Bathara Manik Maya. Tapi di cerita nyata sebenarnya Sang Hyang Guru itu bukan Bathara Manik Maya. Sang Hyang Guru itu yang menciptakan para Sang Hyang, yang menciptakan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang. Jadi cerita ini tuh tidak persis sama dengan cerita wayang. Cerita di zaman Ratu Adil ini tidak sama persis dengan cerita wayang. Karena cerita wayang itu Gusti-gusti itu, Gusti yang gawe urip itu seakan-akan itu kayak beranak cucu. Kalau di dalam cerita wayang, Gusti sing gawe urip itu kayak beranak cucu gitu ya. Ada Sang Hyang Tunggal yang menciptakan kehidupan gitu-gitu. Lalu ada Sang Hyang Wenang, masih ada Dewa Ruci. Kayak dewa dan para Sang Hyang itu kayak berurutan gitu, beranak cucu gitu. Yang jadi pertanyaan, itu Tuhan, itu Gusti sing gawe urip, atau itu jadi-jadian? Kenapa dia bisa beranak cucu? Masa Gusti yang gawe urip beranak cucu? Sebenarnya dalam cerita wayang itu memang agak membingungkan. Karena apa? Kayak Gusti yang gawe urip itu kayak beranak cucu, gak menentu gitu. Nanti Dewa Ruci dianggap Gusti sing gawe urip. Masih ada Sang Hyang Tunggal juga dianggap Gusti sing gawe urip. Nanti masih ada Sang Hyang Wenang yang juga dianggap Gusti sing gawe urip.